Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini masih dalam pembahasan dimensi 3 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang jarak terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai dengan unsur terkecil dulu ya, yang membentuk dimensi 3. Kemarin kita sudah bahas ada titik. Jadi di sini jarak dari dua titik. Kita buat dua gambar, misalnya di sini ada sama-sama titik A dan yang di atas itu kita kasih nama sama-sama titik B. Jadi ada dua gambar ya. Misalnya kita akan menentukan jarak antara A ke B. Nah, untuk gambar pertama, kita menentukan jaraknya dengan cara seperti ini. Kita tarik garis ke atas, kemudian berbelok-belok sampai ke B. Sedangkan di gambar kedua, itu kita tarik garis lurus langsung menuju B. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, manakah yang disebut jarak? Apakah satu atau dua atau kedua-duanya? Oke, kita lihat. Jadi ada kata kunci untuk jarak ya, atau keywordnya, yaitu yang pertama, dia harus terpendek. Yang kedua, tegak lurus. Nah, dua kata kunci inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak dari objek geometri. Jadi dari gambar 1 dan 2 tadi ya, yang lebih tepat disebut jarak itu adalah gambar kedua. Karena memenuhi terpendek dan tegak lurus. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian jarak di sini kita akan melihat jarak dalam dimensi 3 itu seperti apa. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, ada beberapa unsur dalam dimensi 3, yaitu titik, kemudian ada garis, dan ada juga bidang. Oke. Nah, jarak dalam dimensi 3 itu nanti memenuhi di antara yang berikut. Bisa jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, atau jarak titik ke bidang. Atau bisa juga jarak garis ke garis, kemudian jarak garis ke bidang, atau jarak bidang ke bidang. Nah, ini yang akan dipelajari dalam dimensi 3. Baik, kita bantu dengan bentuk gambar ya di sini. Tapi ingat, gambar ini hanya sebagai salah satu alat bantu untuk membayangkan bentuk nyata dari dimensi 3 ya. Jadi misalnya kita buat gambar kubus di sini. Kemudian kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita akan meninjau kubus ini. Yang pertama kita menentukan jarak dalam dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik. Oke, untuk jarak titik ke titik ya, di sini kata kuncinya adalah tarik ruas garis yang menghubungkan titik ke titik. Ya, jadi kata kuncinya tinggal tarik ruas garis yang menghubungkan titik ke titik. Oke, misal tentukan jarak A ke B ya. Nah, kita tinggal menarik ruas garis yang merah itu sehingga terbentuk garis AB. Kita tidak menarik garis dari A itu ke E, ke F, baru ke B gitu ya, atau A ke D, ke C, kemudian ke B, tidak seperti itu. Jadi ingat, kata kuncinya adalah tarik ruas garis yang menghubungkan, sehingga di sini kita tinggal tarik saja ya, dengan kata kunci tadi terpendek. Jadi tidak perlu sampai ke D dulu terus kemudian ke C ya, tidak perlu seperti itu. Oke, kita contohkan yang lain. Misalnya jarak titik E ke C. Nah, kita tinggal tarik saja ruas garis ya. Tidak perlu E ke H, kemudian H ke G, tidak perlu berbolak-balik seperti itu.
Jadi jarak E ke C tinggal kita tarik ya garis lurus dari E ke C atau EC di situ. Jadi itu untuk jarak titik ke titik. Nah, kita lanjutkan ke jarak titik ke garis. Tadi yang pertama sudah jarak titik ke titik, sekarang yang kedua ya berarti. Kita hapus dulu. Yang kedua jarak titik ke garis. Ya, kalau tadi jarak titik ke titik sudah, kata kuncinya adalah tarik ruas garis yang menghubungkan ya. Maka yang kedua kita ambil, kita tetap pada keywordnya yaitu terpendek dan tegak lurus. Supaya lebih jelas, kita buat contoh terpisah dari dimensi 3 terlebih dahulu ya, seperti ini. Misalkan di sini ada titik A, kemudian ada ruas garis, kita kasih nama ruas garis ini L. Nah, kita akan menentukan jarak titik A ke garis L. Di sini kita hubungkan beberapa garis ya, misalnya dengan beberapa warna. Ada yang berwarna ungu, biru, kemudian orange dan hijau. Nah, kita lihat A, kita kasih nama ke bawahnya itu sesuai garisnya ya, AB, kemudian AC, AD dan AF. Kita akan meninjau mana sih yang disebut jarak titik ke garis L, jarak titik A ya. Apakah AB, AC, AD atau AF? Oke. Kita kembali lagi ke kata kunci. Di sini jarak A ke L yaitu terpendek dan tegak lurus. Nah, dari kata kunci ini kita bisa melihat bahwa yang tegak lurusnya itu di C, maka jarak titik A ke garis L adalah AC. Baik, supaya lebih jelas kita akan melihat jarak titik ke garis ini dalam bentuk dimensi 3 ya. Nah, di sini sudah kita gambar lagi bentuk kubus ABCD EFGH. Kemudian misalkan yang ditanya adalah tentukan jarak titik A ke garis BC. Nah, kita lihat titik A kita kasih tanda, kemudian garis BC-nya juga kita tebalkan. Baik, kita akan menentukan jarak dari titik A ke garis BC ya, seperti yang sudah digambarkan di bentuk kubus itu. Kemudian kita ingat lagi kata kuncinya adalah terpendek dan tegak lurus. Kita lihat gambar sebelumnya, itu yang kita pilih adalah garis AC karena dia tegak lurus dan dia yang paling pendek ya. Maka kita juga akan melihat. Nah, titik C di sana itu disebut dengan titik proyeksi sebenarnya. Proyeksi dari A. Berarti di sini kita juga akan mencari proyeksi dari titik A pada garis BC. Proyeksi itu apa? Yaitu titik yang dipindahkan ke BC dan posisinya tegak lurus. Nah, di sini kita sudah buat beberapa garis ya. Ada ungu, ada kuning, ada hijau. Nah, di antara garis ungu, kuning, dan hijau ini, manakah yang tegak lurus ya, yang posisinya saling tegak lurus dengan garis BC? Tentu saja di B. Kalau kita membayangkan dalam posisi bentuk nyatanya ya, bukan yang kuning dan bukan yang hijau. Jadi bentuk yang nyata, proyeksinya ya, proyeksi titik A pada garis BC itu adalah titik B. Sehingga jarak dari A ke garis BC itu tegak lurusnya di B. Ya, sehingga kita bisa sebutkan jarak dari A ke BC adalah AB. Oke. Jadi ini untuk jarak. Nah, nanti akan seperti apa ya menghitungnya? Kita akan menggunakan rumus Pythagoras dan rumus jarak yang lain. Baik, kita akan rangkum penjelasannya untuk kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang. Kita mulai dari kata kunci jarak yaitu terpendek dan tegak lurus ya. Ini yang kita gunakan
dalam menentukan jarak di dimensi 3, baik untuk jarak titik ke titik ke garis, titik ke bidang, dan seterusnya. Kemudian yang sudah kita pelajari tadi ada dua. Yang pertama untuk titik ke titik, kata kuncinya adalah tarik ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Sedangkan untuk jarak titik ke garis, kata kuncinya adalah cari proyeksi titik yang terletak pada garis di mana nanti akan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ustazah terkait dengan jarak. Jadi, yang perlu diingat bahwa konsep jarak itu dua, ya, terpendek dan tegak lurus. Jadi, ketika kita melihat soal, kita kembali ke dua konsep utama ini. Kita mencari yang terpendek dan mencari yang tegak lurus. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.